mismas libras, 175. Sí, pero van a empezar a chingar todos. Todos van a empezar a chingar, lo bajó, por eso perdió y la chica, pero no dicen cuando subí, no. Sahabat tinju dunia, kabar datang dari penguasa 168 Canelo Alvarez yang sekaligus pemegang gelar tak terbantahkan, di mana dia telah mengkonfirmasi pertarungan ulangnya melawan pemegang gelar WBA Dmitry Bivol, yaitu pada bulan September mendatang. Canelo telah mengatakan bahwa saat dia menghadapi Bivol dalam pertarungan ulang mereka pada bulan September, itu akan terjadi di divisi 175 karena dia tidak ingin mendengar alasan apapun setelah dia mengalahkannya jika dia bisa. Canelo yang saat ini telah mengenyam 2 kekalahannya mengaku bahwa akan lebih baik baginya untuk melakukan pertarungan ulang di 168 melawan Bivol. Namun, dia juga tahu bahwa jikapun dia menang di 168, maka publik tinju tidak akan memberinya penghargaan atas kemenangannya dan mungkin akan ada serangan balik. Canelo mengatakan bahwa dialah sebetulnya yang dirugikan dengan melawan Bivol di luar kelas berat alaminya pada bulan Mei yang lalu, tetapi justru para penggemar tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Tetapi sebaliknya, jika dia menyeret Dmitry Bivol dalam pertarungan di 168, dia tidak akan pernah mendengar akhirnya seperti yang akan membuat kemungkinan para kritikus akan keluar kandang. Jika Canelo berhasil mengalahkan Bivol di 175, dia mengatakan dia tidak akan mempertahankan beratnya atau tetap bertahan di divisi itu. Namun dia akan tetap turun di 168 karena dia hanya ingin mengacaukannya dan kembali ke kelas berat alaminya, yaitu di kelas menengah super. Jika Canelo tetap berada di kelas berat ringan, maka dia akan memiliki sedikit pilihan untuk pertarungan-pertarungan seru selain dari pertarungan trilogi melawan Bivol dan kemungkinan pertarungan tak terbantahkan dengan seorang monster KO Artur Beterbiev. Canelo harus berpikir serius untuk bertahan di 175 cukup lama baginya untuk melawan Beterbiev jika dia bisa mengalahkan Bivol, karena pertarungan antar keduanya akan sangat besar dan itu akan menjadi juara yang tentu saja tidak terbantahkan. Pada bobot yang sama, jadi tidak ada alasan apapun di 175, tapi semua orang akan mulai berbicara. Semua orang akan mulai berkata, ya, dia menurunkan berat badan, itu sebabnya Bivol kalah. Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa saat berat badan saya naik, tapi itu hal yang sama, kata Canelo Alvarez tentang pertarungannya melawan Dmitry Bivol. Sementara itu, sang juara kelas berat ringan 175 WBA, Dmitry Bivol, saat ini hanya duduk dan menunggu sampai pertarungan ulangnya dengan Canelo Alvarez datang sebelum dia bertarung tahun ini jika kesepakatannya tepat. Dmitry Bivol yang tak terkalahkan dari 21 pertarungannya telah dijadwalkan untuk pertarungan pada 17 Juni tahun ini melawan lawan yang masih belum ditentukan. Tetapi mengingat tanggal itu yang hanya 2 bulan lagi dan dia masih belum memiliki lawan yang jelas, dia bisa menunggu hingga bulan September untuk pertarungannya melawan seorang Canelo Alvarez. Promotor Dmitry Bivol yaitu Eddie Hearn berharap untuk mempertemukan Dmitry Bivol melawan peringkat 1 WBA Joshua Buatsi, seorang petinju dari Inggris, tetapi dia memilih untuk tidak menerima pertarungan tersebut. Dengan pertarungan Buatsi yang tidak mungkin lagi, maka Bivol kini hanya duduk dan menunggu sambil berlatih melawan Canelo Alvarez. Seperti diketahui bahwa Canelo Alvarez seharusnya melawan Dmitry Bivol dalam pertarungan ulang pada bulan September di tahun yang lalu. Tetapi sang superstar Canelo lebih memilih untuk melawan Gennady Golovkin dalam trilogi mereka. Dan sekarang Canelo juga telah dijadwalkan yaitu pada bulan Mei nanti tanggal 6 melawan petinju dari Inggris John Ryder. Tidak mengherankan jika melihat Bivol jengkel karena Canelo terus menunda pertarungan ulang melawannya dan dia mengatakan dia tidak memahami hal itu. Mereka hanya menyuruh saya untuk diam dan melawan. Mereka hanya putus asa untuk kesempatan balas dendam, kata Bivol.
Ada sebuah rumor percakapan yang mengatakan bahwa mereka telah menjalin komunikasi dengan seorang Vadim Kornilov belum lama ini tentang Bivol yang berpotensi bentrok pada bulan Juni. Tetapi pada saat yang sama, jika kesepakatannya tepat baginya untuk menunggu hingga bulan September, yaitu saat melawan Canelo Alvarez, dia mungkin akan melakukannya. Pada bulan Mei lalu dia bentrok dengan Canelo dan kemudian dia juga melawan Zurdo Ramirez. Saya pikir idealnya dia ingin memiliki lawan yang lain, tetapi dia tidak akan mengacaukan pertarungan itu untuk dirinya sendiri di bulan September. Jadi itu semua tergantung pada kesepakatan apakah dia menunggu atau tidak. Tetapi untuk saat ini kami telah menetapkan dia untuk 17 Juni, kata Eddie Hearn. Ada tersiar kabar yang mengatakan bahwa Bivol juga akan dipertemukan dengan seorang petinju Meksiko yang tak terkalahkan, Jaime Munguia. Namun hal itu telah dibantah oleh promotor Bivol, Eddie Hearn. Itu tidak pernah masuk akal. Jaime Munguia adalah petarung 154 yang akan pindah ke 160, sementara Bivol adalah petarung 175 yang baru saja telah mengalahkan Canelo dan juga Zurdo Ramirez. Munguia tidak pernah bertinju dengan siapapun pasti belakangan ini, dan kemudian dia tiba-tiba ingin melompat 2 divisi dan melawan Dimitri Bivol. Saya hanya berpikir itu aneh. Jika saya Jaime Munguia, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk melawan Gennady Golovkin. Itulah pertarungannya. Itu adalah pertarungan yang luar biasa berharga bagi Munguia, kata Eddie Hearn tentang keinginan Munguia melawan Dimitri Bivol. Sahabat tinju dunia, kita nantikan saja bentrokan antara Dimitri Bivol, sang pemegang gelar juara dunia WBA 175, melawan seorang Saul Canelo Alvarez, pemegang gelar juara dunia tak terbantahkan 168 yang telah dijadwalkan agar digelar pada bulan September ini. Sekali lagi, pertarungan antara Bivol versus Canelo akan diselenggarakan di divisi 175, di mana di situ Canelo harus menaikkan berat badannya dari berat badan idealnya, yaitu di 168. Akankah Saul Canelo Alvarez akan mampu membalaskan dendam kesumatnya, yaitu kekalahan pertama yang telah mencabik-cabik karir seorang superstar Meksiko itu? He's a really good champion. He's a really good fighter. We know that, but we train for him. He have a lot of skills, a lot of experience in amateur. He's a solid champion in 175. But I know, and I'm ready. I like that kind of challenge because I just want to make history. Ya, kita tunggu saja.